Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Natalia Joo. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula ND. Saya mengambil prodi Ilmu Pemerintahan kelas 4A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik Poso dengan menggunakan analisis kekuatan konflik. Kerusuhan Poso atau konflik komunal Poso adalah sebutan bagi serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. Peristiwa ini awalnya bermula dari bentrokan kecil antar kelompok pemuda sebelum berkembang menjadi kerusuhan bernuansa agama. Beberapa faktor berkontribusi terhadap pecahnya kekerasan, termasuk persaingan ekonomi antar penduduk asli Poso yang mayoritas beragama Kristen dengan para pendatang seperti pedagang-pedagang Bugis dan transmigran dari Jawa yang memeluk Islam. Ketidakstabilan politik dan ekonomi menyusul jatuhnya Orde Baru, persaingan antar pejabat pemerintah daerah mengenai posisi birokrasi, dan pembagian kekuasaan tingkat kabupaten antar pihak Kristen dan Islam yang tidak seimbang. Situasi dan kondisi yang tidak stabil dikombinasikan dengan penegakan hukum yang lemah, menciptakan lingkungan yang menjanjikan untuk terjadinya kekerasan. Kerusuhan ini umumnya terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama berlangsung pada bulan Desember 1998, kemudian berlanjut ke tahap kedua yang terjadi pada bulan April 2000, dan yang terbesar terjadi pada bulan Mei hingga Juni tahun 2000. Tahap pertama dan kedua berawal dari serangkaian bentrokan antara kelompok pemuda Islam dan Kristen. Tahap ketiga yang terjadi pada bulan Mei 2000 secara luas dianggap sebagai periode kekerasan terburuk dalam hal kerusakan dan jumlah korban. Tahap ketiga memuncak dalam sebuah peristiwa pembantaian di sebuah pesantren yang terjadi di desa Sintugu, Lemba, yang mayoritas penduduknya Islam. Dalam tahap ketiga ini, ratusan orang terjatuh menjadi korban umum dari pihak Muslim. Karena konflik warga Islam dan Kristen, pada akhir Desember 1998, sekitar 1.000 orang meninggal dan puluhan ribu menjadi pengungsi. Adapun rekaman video konflik ini kemudian diunggah ke berbagai situs melalui internet oleh seseorang. Dan ini menginformasikan kepada dunia tentang kebrutalan konflik. Dalam rekaman tersebut terdapat adegan milisi yang mengangkat kepala yang telah dipenggal, tubuh yang sudah hancur karena kebrutalan, orang-orang menangis merangkul mayat, orang-orang yang dihukum mati secara unilateral, dan lain-lain. Hanya ada satu pembantaian dalam video ini, secara khusus karena perempuan dan anak-anak juga dibunuh tanpa belas kasihan. Dapat dikatakan bahwa tragedi tersebut disebabkan oleh konflik agama yang seharusnya dapat dihindari, dan bahwa konflik agama yang heterogen berbeda dari perang dan konflik biasa. Pada konflik Poso, saya menggunakan analisis kekuatan konflik untuk memahami situasi secara lebih baik sesuai dengan konflik yang telah terjadi. Kekuatan konflik berarti menganalisis konflik dengan memahami situasi konflik secara mendalam tentang bagaimana hubungan antara pihak yang berkonflik, kekuatan konflik di berbagai pihak, dan lain sebagainya. Kekuatan konflik ini untuk memahami situasi secara lebih baik, bagaimana hubungan antara pihak yang berkonflik, memperjelas letak kekuatan, melihat siapa yang menjadi sekutu atau potensial sebagai sekutu, mengenali kemungkinan intervensi, dan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan. Pada kekuatan konflik, dengan menggunakan analisisnya, konflik ini bermula dari perkelahian antara pemuda dari masing-masing agama. Meskipun konflik ini telah menyebabkan kematian ribuan umat Islam dan Kristen, dan lebih dari 60.000 keluarga dievakuasi, jumlah kematian dan jumlah pengungsi masih belum diketahui secara pasti. Pada kasus Poso, ada ketiga terpidana dengan 16 nama yang salah satunya disebut Dibo sebagai dalang sebenarnya kerusuhan Poso. Pada bulan Desember 2021, mediasi pemerintah menyimpulkan kesepakatan damai antara kelompok Muslim dan Kristen
dalam deklarasi Malino, dan konflik antar agama dianggap selesai secara sepihak. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kelompok-kelompok ekstrim dan milisi Islam di Poso yang melakukan propaganda untuk mendorong masyarakat lokal. Mereka tampak tidak tenang karena konflik agama belakang. Pada tanggal 20 Desember 2021, deklarasi Malino ditandatangani antara kedua belah pihak yang bertikai di Malino, Sulawesi Selatan, dan ini diinisiasi oleh Yusuf Kala. Meski dampaknya tidak begitu terlihat, kesepakatan tersebut sedikitnya mampu mengurangi kekerasan frontal secara bertahap dan angka kriminal mulai menurun dalam kurun waktu beberapa tahun sesudah kerusuhan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.